Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Pratama, NPM 049. Saya Muhammad Arya Salsabila, NPM 001. Kami dari Sistem Operasi Kelas D akan mempresentasikan program yang kami buat tentang Person Management System yang menerapkan konsep Create, Read, Update, Delete atau CRUD, dan juga nanti hasilnya akan direkap keluaran dari program itu berupa file eksternal .txt. Untuk penjelasan codingnya, nanti 75% awal coding akan dijelaskan oleh Arya, lalu sisanya 25% akan saya sendiri yang jelaskan, juga sekaligus output dari program itu. Oke, langsung saja untuk awal program codingnya bisa dijelaskan Arya. Kita live coding di sini ya. Yang pertama kita buka terminal. Di sini saya sudah buka terminalnya. Lalu akan kita buat folder baru. Saya beri nama fp sysop. Lalu kita akan masuk ke folder tersebut. Nah, selanjutnya kita akan buat file baru dan membukanya di text editor nano dengan nama main.sa. Jadi yang pertama kita akan mendeklarasikan array. Di sini akan dideklarasikan 3 array, yaitu array kode barang, array nama barang, dan yang terakhir array harga barang. Selanjutnya yaitu deklarasi fungsi. Yang pertama itu akan dideklarasikan fungsi isLaporanExist. Jadi fungsi isLaporanExist ini digunakan untuk mengecek apakah suatu file yang berekstensi .txt dengan nama kode laporan berada di dalam folder laporan itu sudah terbuat atau belum. Jika sudah terbuat, maka dia statusnya tidak berubah. Namun jika belum terbuat, dia akan merubah nilai status ini menjadi true. Selanjutnya ada function isFolderExist. Jadi function isFolderExist ini digunakan untuk mengecek apakah folder bernama laporan itu sudah terbuat atau belum. Jika belum terbuat, maka akan dibuat foldernya. Selanjutnya ada function isBarangExist. Nah, jadi function isBarangExist ini di dalamnya akan melakukan looping sebanyak panjang dari array kode barang. Jadi ini digunakan untuk mengambil panjang atau jumlah elemen pada array kode barang. Lalu di dalam perulangan tersebut terdapat percabangan untuk mengecek apakah kode barang yang diinputkan oleh user sama dengan kode barang yang ada di dalam array. Jika kodenya ada, maka status akan diubah menjadi true. Lalu nilai i-nya akan diambil sebagai indeks dan akan di-break atau dihentikan dari looping. Selanjutnya yaitu ada fungsi insert. Nah, jadi fungsi insert ini digunakan untuk menambahkan barang. Di dalam fungsi insert ini, pertama akan di-set nilai status itu menjadi false. Lalu n ini adalah panjang dari array kode barang. Lalu di sini ada input kode barang yang ingin ditambahkan, disimpan di dalam variabel kode barang in. Lalu dilakukan pemanggilan fungsi isBarangExist untuk mengecek apakah kode barang yang diinputkan itu sudah ada atau belum. Jika ternyata sudah ada, maka statusnya akan diubah menjadi true di dalam fungsi isBarangExist ini. Dan jika status true, maka akan mencetak kata barang sudah ada. Lalu jika barangnya tidak ada, berarti nilai statusnya tetap false dan akan mencetak kata barang belum ada. Lanjut. Lalu di sini kode barang akan diisikan dengan kode barang inputan tadi dengan indeksnya indeks ke n. Karena belum ada barang sama sekali, berarti indeks n-nya ini 0. Karena panjang kode barang ini tadi kan belum terisi, itu 0. Lalu akan mencetak kata kode barang, lalu akan meminta input nama barang.
lalu dimasukkan ke dalam array. Setelah itu ada harga barang dan dimasukkan ke dalam array juga. Lalu yang terakhir ialah mencetak barang berhasil ditambahkan. Selanjutnya yaitu function search. Jadi fungsi search ini digunakan untuk mencari suatu barang berdasarkan kode barangnya. Di dalam fungsi ini pertamanya mengeset status menjadi false, lalu akan dilakukan input kode barang. Setelah itu akan dilakukan pemanggilan fungsi isBarangExist untuk mengecek apakah kode barang tersebut ada atau tidak. Jika ada, maka status akan diubah menjadi true di dalam fungsi isBarangExist tadi. Lalu akan dicetak kode barang, nama barang, harga barang dengan indeksnya yaitu indeks dari kode barang yang dicari tadi. Jadi di dalam fungsi isBarang ini tadi kan dicari kode barangnya, jika ada maka akan diambil indeksnya dan statusnya diubah jadi true. Jadi akan ditampilkan kode barang, nama barang, harga barang sesuai indeks kode barang yang dicari tadi. Lalu akan menampilkan kata barang berhasil ditemukan. Namun jika status ini bernilai false, itu akan mencetak kata barang tidak ditemukan. Selanjutnya ada function show. Jadi di fungsi show ini, yang pertama akan dicetak kata barang tersedia, lalu dilakukan looping, mulai dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari panjang kode barang, atau panjang array kode barang. Nah, setelah itu akan dicetak kode barang, nama barang, harga barang sesuai indeks ke I-nya. Jadi fungsi show ini untuk menampilkan seluruh barang yang sudah diinputkan oleh user. Selanjutnya ada function delete. Jadi fungsi delete ini digunakan untuk menghapus barang berdasarkan kode barang yang diinputkan oleh user. Sama seperti fungsi-fungsi sebelumnya, pertama di sini akan di-set nilai statusnya itu menjadi false, lalu akan dilakukan input kode barang. Setelah itu akan dilakukan pemanggilan fungsi isBarangExist untuk mengecek apakah kode barang yang diinputkan tersebut ada pada array kode barang. Jika ternyata ada, maka akan diambil indeks dari kode barang tersebut dan nilai status akan berubah menjadi true, lalu akan dihapus kode barang, nama barang, harga barang pada indeks tersebut dengan perintah unset. Jadi unset ini untuk menghapus suatu elemen array pada indeks tertentu. Setelah kode barang, nama barang, harga barang pada indeks tertentu itu dihapus, maka selanjutnya yaitu akan dilakukan reindexing atau mengatur ulang indeks sebuah array. Jadi di sini yang diatur ulang indeksnya yaitu ada array kode barang, nama barang, harga barang. Cara mereset indeks array itu menggunakan ini. Jadi misalkan sudah diinputkan 2 barang, lalu barang yang pertama itu dihapus. Otomatis barang yang kedua itu indeksnya masih tetap 1 dan barang yang pertama tadi 0 indeksnya kan sudah dihapus. Jadi yang barang kedua tadi indeksnya akan digeser menjadi 0. Selanjutnya yaitu dicetak kata barang telah dihapus, namun jika statusnya bernilai false, itu akan dicetak kata barang tidak ditemukan. Selanjutnya ada function. Di sini function update, saya yang menjelaskan. Jadi untuk pertama, statusnya dibuat false terlebih dahulu untuk mengecek apakah kode barang itu tersedia apa enggak di fungsi sebelumnya, cek barangnya. Di sini, baris untuk inputannya dengan keterangan kode barang yang ingin diperbarui. Kalau variabel nantinya dimasukkan ke variabel kode barang in, artinya input dari user dimasukkan di variabel itu. Setelah itu cek kondisi barangnya
di fungsi is barang eksis. Di sini terjadi pemanggilan fungsi is barang eksis. Yang tadinya statusnya itu false, di sini digunakan sebagai parameter di fungsi is barang eksis dan akan dicek barang itu ada atau tidak. Kalau misalkan barang itu ada, dia akan masuk di kondisi if dengan status sama dengan true. Kalau tidak ada, statusnya tetap bernilai false. Nah, untuk kondisi if dengan status true, pertama, kode barang apa yang ingin diperbarui nilainya. Nah, di situ kode barang diinputkan oleh user dengan indeksnya dari indeks kode dari fungsi is barang eksis ya. Dari di fungsi is barang eksis sebelumnya kan ada pengecekan menggunakan for loop untuk setiap kode barang. Nah, dari situ didapatkan nilai indeks dari kode barang yang diinputkan oleh si user. Setelah itu terjadi ini ya, input kode barang, nama barang, harga barang terbaru, apa nilai yang akan diperbaruinya. Nah, setelah terjadi input data, akan muncul keterangan barang berhasil diperbarui. Nah, ini untuk kondisi else, di mana statusnya masih bernilai false, artinya barang itu tidak ditemukan. Nah, selanjutnya itu fungsi untuk print out. Ini salah. Ini yang dipanggil adalah is laporan eksis. Yang pertama itu adalah is folder eksis. Jadi kan di dalam fungsi printout ini, jika pertama kali dipanggil, maka akan dilakukan pengecekan apakah folder bernama laporan itu sudah ada pada direktori di mana file program ini disimpan. Jadi jika ternyata belum ada, maka folder laporan itu akan dibuat, lalu user akan memasukkan kode laporan. Setelah itu kode laporan ini akan dicek melalui fungsi is laporan eksis. Nah, diceknya ini kode laporan tersebut dicek apakah berada di dalam folder laporan. Jadi file txt kode laporan yang diinputkan oleh user itu sudah ada di dalam folder laporan yang dibuat sebelumnya atau belum. Seperti itu. Setelah pemanggilan fungsi is folder eksis dan is laporan eksis, akan dicek kondisi statusnya. Jika hasil pemanggilan fungsi dari is laporan eksis itu true, maka akan dijalankan kode seperti berikut. Jadi di sini keterangan dari setiap inputan tadi diambil juga variabelnya, dimasukkan di setiap baris file.txt-nya. Memanggil variabel kode laporan. Nah, di sini variabel untuk kode barang, nama barang akan dipanggil satu persatu. Selanjutnya ini akan dilakukan pentotalan harga barang. Kalau kita reset untuk variabel kode barang, nama barang juga harga barangnya, agar nantinya program bisa digunakan kembali dengan inputan yang berbeda.
ada insert, search, show, delete, lalu ke bawah print out. Yang terakhir pilihan ketujuh ada keluar dari program, akan keluar ya di situ menggunakan exit 0, jadi program akan berhenti. Nah, jika pilihannya di luar 1 sampai 7 artinya salah, dia akan menampilkan keterangan seperti itu ya, tampil tombol untuk melanjutkan dan akan dipanggil fungsi menu kembali. Saya ya itu di save dulu ya. Save dengan nama main.sh. Nah, saya akan coba untuk menjalankan program yang telah dibuat tadi. Nah, ini jadi kode program yang sudah kita buat sebelumnya. Dan di sini saya akan menjalankan kode program ini. Nah, tampilan pertamanya seperti ini. Ini ada variabel repeat tadi yang menghasilkan output seperti ini. Tampilan menu itu, ini fungsi menu ya. Fungsi menu akan tampil seperti ini. Nah, pertama saya akan coba untuk menu pertama, kode barang, misalkan 1, nama barang, sabun, harga barang, karena 15.000 ya. Nah, jika barang telah ditambahkan akan muncul keterangan seperti ini, barang telah berhasil ditambah. Lalu saya coba masukkan kembali kode barang yang 2. Saya masukkan kembali kode barang 03. Nah, untuk menu cari barang, jadi saya coba kode barang yang dicari, misalkan kode barangnya 02, dan di sini akan muncul kode barang 02, keterangan nama juga harga di situ. Misalkan kode barangnya 03, muncul barang dengan kode barang 03 seperti ini. Nah, untuk lihat barang, dia akan menampilkan semua barang yang telah diinput di menu 1. Selanjutnya, untuk hapus barang, saya akan coba hapus di kode barang kedua. Nanti kode barang kedua adalah lemari ya. Nah, coba saya show ya semua barangnya. Nah, kode barang 02 akan terhapus di sini. Di menu hapus barang, selesai bisa dijalankan dengan baik. Setelah itu perbarui barang. Untuk perbarui barang, artinya di sini fungsi update. Misalkan menu barang 03, 01 saja. Nah, kode barangnya kan tadi 01, saya ganti 02. Lalu nama barangnya sebelumnya itu sabun, saya ganti lalu harganya 50.000. Nah, lalu saya coba buat lihat datanya ya, apakah berhasil terupdate atau belum. Nah, jadi dia bahkan berhasil diupdate. Yang tadinya sabun jadi bug di sini. Nah, sini saya coba untuk cetak laporan, artinya dia akan mencetak barang yang telah berhasil diinputkan tadi. Nah, kode laporan, di sini kita bisa menginputkan kode laporan apa saja. Nah, setelah itu dia akan terhitung juga total harganya. Nah, setelah melakukan cetak laporan, bisa dilihat di folder programnya, dia akan terbuat folder laporan di sini, dan namanya berdasarkan kode laporan yang kita buat 01, dan berisi barang-barang yang kita inputkan di program tadi, yang fix tadi terakhir kali kita ubah juga kita delete. Lalu jika kita cetak kembali, kita coba tambahkan kembali ke barang 01, sabun 5.000. Nah, kita coba cetak kembali. Ini kan kode laporannya 01, coba 02 di sini. Nah, ini kode barang, artinya barang baru ya. Jadi setelah pencetakan program sebelumnya, barang-barang sebelumnya dia akan kereset semuanya dan dimasukkan barang yang baru di sini. Bila dilihat di folder, dia akan terbuat file baru dengan nama 02, kode barang, kode laporannya. Nah, jadi program berjalan dengan baik, lancar ya. Buat saya keluar, hasil dengan baik juga. Nah, jadi sekian program yang bisa kami presentasikan. Apabila ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.